Halo teman semua, selamat datang di channel Film Dunia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya. Saat kita sedang kasmaran, kita selalu merasa bahwa cinta sejati itu memang benar adanya. Namun saat patah hati, kita tidak percaya dengan yang namanya cinta. Nah, di video kali ini saya akan cerita salah satu film tentang cinta dan patah hati melalui film 500 Days of Summer. Film ini merupakan film romance komedi yang dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan Zooey Deschanel. Film ini dirilis tahun 2009 dan disutradarai oleh Mark Webb. Film ini merupakan kisah nyata dari penulis film yang bernama Scott Neustadter. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan narasi dua karakter pria dan wanita bernama Tom dan Summer. Tom, seorang pria yang percaya bahwa dia tidak akan pernah bahagia sebelum menemukan cinta sejatinya. Sedangkan Summer, seorang wanita yang tidak percaya dengan cinta sejati sejak perceraian orang tuanya. Hanya ada dua hal yang dia cintai, yaitu rambut panjangnya yang hitam, dan begitu mudahnya dia memotong rambut tersebut tanpa merasakan apapun. Tom bertemu dengan Summer pada 8 Januari. Tom adalah lulusan arsitek, tetapi bekerja sebagai penulis kartu ucapan di sebuah perusahaan di Los Angeles. Sedangkan Summer adalah asisten baru dari bos tempat Tom bekerja. Summer adalah gadis yang sangat cantik, di mana setiap pria yang melihatnya tidak bisa berhenti menatapnya. Suatu hari saat Tom akan pulang sambil mendengarkan musik, Summer masuk di lift yang sama dengan Tom dan menyapa Tom. Ternyata mereka punya selera musik yang sama. Karena hal tersebut, Tom jadi makin tertarik dengan Summer. Suatu hari kantor mereka mengadakan acara karaoke bersama dan seluruh karyawan datang. Tom yang awalnya menolak untuk datang saat temannya Mackenzie mengajak, akhirnya datang karena mengetahui Summer juga akan berada di sana. Di tempat karaoke mereka ngobrol tentang cinta, di mana Tom sangat percaya dengan yang namanya cinta. Sedangkan Summer tidak. Saat akan pulang, Mackenzie yang mabuk mengungkapkan bahwa Tom menyukai Summer. Summer yang tertarik dengan ucapan tersebut bertanya kepada Tom. Lalu Tom menjawab menyukai Summer sebagai teman, dan Summer pun setuju. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Besoknya saat berada di kantor, tiba-tiba Summer mencium Tom dan menyebabkan Tom sangat kebingungan. Tom mengajak Summer ke rumahnya, lalu mereka pun pergi berbelanja di IKEA. Di sana mereka bersenang-senang dengan furniture rumah hingga membuat pengunjung lain heran. Saat mereka berada di kasur, Summer mengatakan dia senang bersama dengan Tom. Namun dia tidak ingin memiliki hubungan yang serius. Tom setuju, lalu mereka pun mulai berpacaran. Saat di rumah, mereka pun berhubungan badan. Besok paginya, Tom memiliki mood yang sangat bagus dan dia pun bernyanyi dalam perjalanan menuju kantor. Tom mengajak Summer ke tempat favoritnya di kota, yaitu sebuah bangku taman yang menghadap ke bangunan-bangunan tinggi kota. Lalu Summer meminta Tom untuk menggambarkan bangunan tersebut di tangannya, dan Tom mulai menggambar. Saat pulang, Summer mengajak Tom ke apartemennya. Lalu Tom menginap di sana menghabiskan malam dengan bercerita dan bermesraan. Setelah beberapa bulan pacaran, teman-teman Tom dan adiknya yang berusia 11 tahun Rachel mendorong Tom untuk bertanya kepada Summer berada di mana hubungan mereka. Summer mengabaikannya dan mengatakan tidak ada masalah jika mereka berdua bahagia. Suatu malam, saat mereka sedang minum di sebuah bar,
seorang pria datang menggoda Summer. Tom yang kesal bertengkar dengan pria tersebut, lalu mereka pun pulang. Saat berada di apartemen Summer, mereka bertengkar bahwa Summer hanya menganggap Tom sebagai teman dan membuat Tom sangat marah. Lalu dia pun pulang ke rumahnya. Summer mengejar Tom ke rumahnya lalu meminta maaf. Dia juga mengatakan bahwa Tom pantas mendapatkan kepastian. Mereka melanjutkan hubungan dan mengunjungi sebuah taman dan berteriak-teriak di sana. Mereka juga mengunjungi museum seni dan melihat karya seni yang mereka sendiri tidak mengetahui keindahan dari karya-karya tersebut. Pada hari ke-290, Summer menangis setelah nonton film percintaan di bioskop bersama Tom. Lalu Tom mengajaknya ke toko musik dan Summer mulai menunjukkan ketidaknyamanannya bersama Tom. Saat mereka sedang menunggu makanan di sebuah restoran, Summer mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat Tom lagi. Tom bertanya kenapa tiba-tiba Summer berkata begitu. Summer mengatakan bahwa dia tidak bahagia lagi bersama Tom. Tom meninggalkan restoran dan mulai depresi. Summer berhenti dari pekerjaannya, lalu Tom mulai tidak bersemangat dalam bekerja. Bos tempat Tom bekerja memindahkannya ke departemen penghiburan, di mana dia bisa menyalurkan kesedihannya di sana dengan membuat kartu ucapan. Teman Tom mengenalkannya dengan seorang wanita yang bernama Allison. Lalu Tom dan Allison melakukan blind date. Kencannya tidak berjalan dengan lancar karena hanya dihabiskan dengan keluhan Tom tentang Summer. Sampai akhirnya Allison pergi karena kesal. Suatu hari Tom menghadiri pernikahan rekan kerjanya yang bernama Millie menggunakan kereta. Ternyata di dalam kereta dia bertemu dengan Summer yang juga akan pergi ke pesta pernikahan Millie. Summer yang melihatnya mengajak untuk minum kopi bersama. Tom yang awalnya menolak, akhirnya mengiyakan. Di pesta pernikahan, mereka bersenang-senang dan berdansa bersama. Lalu Summer mengajak Tom untuk datang ke apartemennya karena dia mengadakan pesta. Lalu Tom pun mau. Tom menuju ke apartemen Summer dengan harapan bisa memperbaiki hubungannya lagi dengan Summer. Namun saat berada di pesta, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan Summer dan hanya menghabiskan waktu sendirian. Saat memandangi Summer, dia melihat Summer menggunakan cincin pertunangan di jarinya. Dia sangat depresi dan meninggalkan apartemen Summer. Setelah beberapa hari dihabiskan untuk mabuk-mabukan, akhirnya Tom kembali bekerja. Saat meeting bersama dengan bosnya, Tom marah-marah dengan kerjaan kartu ucapan yang dia lakukan selama ini dan mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Lalu Tom memutuskan untuk berhenti dan meninggalkan kantor. Suatu hari Tom tiba-tiba menemukan energi untuk move on dan mulai mendedikasikan kembali dirinya untuk arsitektur, sesuatu yang Summer selalu paksa untuk dia lakukan. Tom mulai menyusun portofolio dan mendaftar pekerjaan. Pada hari ke-448, Tom pergi ke tempat favoritnya yaitu bangku taman kota. Ternyata di sana Summer datang menemui Tom, lalu mereka pun mulai ngobrol. Tom bingung kenapa Summer, orang yang tidak ingin memiliki pacar, bisa menikah dengan seseorang. Summer menjawab bahwa dia merasa yakin dengan pria yang menjadi suaminya saat ini. Dan hal itu dia tidak temukan saat bersama dengan Tom. Ketika Tom mengatakan bahwa Summer benar, ternyata tidak ada yang namanya cinta sejati. Summer menjawab bahwa dia yang sekarang percaya dengan yang namanya cinta. Dan mengatakan dia mungkin bukanlah cinta sejati Tom. Summer senang melihat Tom baik-baik saja, lalu pergi meninggalkan Tom. Sebelum Summer pergi, Tom berkata semoga Summer selalu bahagia.
12 hari setelahnya, pada saat hari ke-500, Tom menghadiri wawancara kerja dan bertemu seorang gadis yang juga melamar pekerjaan yang sama. Saat mengobrol, Tom menyadari ternyata mereka memiliki tempat favorit yang sama. Tom kemudian dipanggil untuk wawancara. Namun sebelum masuk ke ruangan, Tom menghampiri gadis tersebut lagi dan mengajaknya untuk minum kopi bersama. Awalnya gadis itu menolak, lalu berubah pikiran dan setuju untuk minum kopi bersama Tom. Tom memperkenalkan diri dan gadis itu berkata bahwa namanya adalah Autumn. Tom tersenyum mendengar namanya, lalu film pun berakhir. Film ini memperlihatkan kepada kita bahwa yang namanya cinta sejati itu harus dirasakan oleh kedua belah pihak. Tidak ada yang namanya cinta jika hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja. Kita harus tetap mencari cinta sampai nanti kita menemukannya. Oke, sampai di sini saja video film dunia kali ini. Jika terhibur, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Jika kalian ingin merequest film lain untuk diulas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.